Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heni Wulandari dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, dan hari ini saya ingin bicara tentang sesuatu yang mungkin ada di saku kita semua saat ini, yaitu handphone. Tapi saya tidak berbicara soal teknologi yang memudahkan kita belajar bahasa Inggris. Saya bicara soal the invisible thief, pencuri tak kasat mata. Teman-teman tahu tidak? Menurut data terbaru dari PPATK, Indonesia saat ini memegang rekor yang sangat menyedihkan. Kita adalah peringkat pertama di dunia sebagai pengguna judi online. Coba bayangkan, ada 327 triliun uang rakyat yang menguap ke bandar-bandar di luar negeri hanya dalam setahun. Angka ini kalau kita pakai untuk membangun sekolah, kita bisa punya ribuan sekolah berkualitas internasional. Tapi kenyataannya, uang itu hilang begitu saja. Dan yang tertinggal hanya kemiskinan dan hancurnya moral. Kenapa ini kritis? Karena sekarang judi online bukan lagi soal iseng. Ini sudah menjadi wabah digital. Dulu, kalau orang mau judi harus ke kasino. Sekarang, sambil rebahan di kamar, sambil nongkrong di kafe, bahkan adik-adik kita yang masih SD bisa mengaksesnya lewat iklan yang menyamar jadi game. Ini bukan lagi soal ekonomi, tapi soal pembunuhan karakter. Kita sedang membentuk generasi yang percaya pada keberuntungan instan daripada kerja keras. Inilah yang akan saya bedah lebih dalam hari ini melalui perspektif pendidikan kewarganegaraan. Teman-teman, setelah kita lihat angkanya yang fantastis tadi, muncul satu pertanyaan besar di kepala kita. Kenapa orang Indonesia begitu mudah terjebak? Yang pertama, manipulasi psikologis. Banyak orang awam mengira judi itu murni keberuntungan. Padahal secara kritis, kita harus sadar bahwa ini adalah matematika dan algoritma. Bandar memberikan kemenangan kecil di awal. Kenapa? Untuk memancing hormon dopamin di otak kita. Begitu dopamin itu naik, logika kita mati. Kita merasa, wah saya lagi beruntung nih. Padahal itu adalah umpan supaya kita deposit lebih besar lagi. Sampai pada akhirnya kita bangkrut. Yang kedua, literasi digital yang masih rendah. Sebagai mahasiswa pendidikan bahasa Inggris, saya melihat banyak sekali istilah-istilah keren yang dipakai buat menipu, seperti scatter, max win, atau gacor. Orang-orang kita lebih hafal istilah ini daripada kosakata yang lebih bermanfaat. Ini bukti bahwa literasi digital kita masih di tahap bisa pakai HP, tapi belum bisa berpikir kritis atas apa yang ada di HP. Yang ketiga, tekanan ekonomi dan jalan pintas. Secara sosial, judi online masuk lewat celah keputusasaan. Banyak orang merasa mencari kerja itu sulit, gaji pas-pasan, lalu melihat iklan modal 10.000 bisa jadi jutaan, ini adalah janji palsu. Judi online bukan solusi kemiskinan, tapi pabrik kemiskinan baru. Ia tidak menciptakan nilai tambah apapun bagi negara, ia hanya memindahkan uang dari kantong rakyat kecil ke kantong bandar di luar negeri. Yang keempat, normalisasi di media sosial. Dulu judi itu tabu, dilakukan sembunyi-sembunyi. Sekarang, kita lihat influencer mempromosikan secara terang-terangan, dibalut sebagai game seru. Ini yang berbahaya, teman-teman. Ketika sesuatu yang salah dianggap normal karena sering dilihat, disitulah hancurnya benteng moral bangsa kita. Ibarat memancing, bandar itu nggak mungkin kasih kail kosong. Mereka kasih cacing atau kemenangan kecil. Ikan yang bodoh akan makan cacing itu tanpa tahu ada mata pancing di baliknya. Jangan sampai kita jadi ikan di kolamnya bandar. Coba pikir, kalau bandar benar-benar bagi-bagi uang, kenapa mereka makin kaya dan kita makin miskin? Jawabannya jelas. Sistem tidak dibuat untuk memenangkan pemain. Secara kritis, kita harus melihat judi online sebagai bentuk penjajahan gaya baru. Kalau dulu, penjajah datang membawa senjata, sekarang mereka datang membawa algoritma. Mereka masuk lewat celah keamanan siber kita yang lemah,
Data pribadi kita seperti nomor HP dan email dijual, lalu kita dibombardir dengan SMS menang slot. Ini adalah pelanggaran kedaulatan individu yang sangat serius. Yang kedua, ada pergeseran budaya. Working class ke speculative class, poin ini sangat krusial. Bangsa kita dikenal sebagai pekerja keras atau gotong royong. Namun, judi online mengubah mentalitas itu menjadi spekulasi. Orang tidak lagi bertanya, bagaimana cara saya belajar skill baru, tapi bertanya, pola slot mana yang lagi gacor hari ini. Ketika sebuah bangsa berhenti mengandalkan ilmu dan mulai mengandalkan keberuntungan, maka disitulah masa depan bangsa itu mulai runtuh. Yang ketiga, lingkaran setan. Judi online dan pinjol, or the dead end. Ini adalah fakta lapangan yang menyedihkan. Judi online dan pinjaman online atau pinjol ilegal adalah saudara kandung. Orang judi kalah lalu pinjam ke pinjol. Uang pinjol dipakai judi lagi dengan harapan bisa bayar hutang, tapi malah kalah lagi. Akhirnya apa? Terjadi gagal bayar, teror debt collector hingga kasus bunuh diri. Ini bukan lagi sekadar masalah individu, tapi sudah menjadi krisis kesehatan mental nasional. Yang keempat, grooming terhadap anak di bawah umur. Kita harus jujur, banyak game online anak-anak yang memiliki fitur mirip judi, seperti loot boxes atau gacha. Ini adalah bentuk grooming atau pembiasaan sejak dini. Anak-anak dibiasakan mengeluarkan uang untuk sesuatu yang tidak pasti. Akhirnya, ketika mereka besar, mereka menganggap judi online sebagai hal yang biasa. Sebagai calon pendidik, ini adalah ancaman terbesar bagi anak didik kita di masa depan. Yang kelima, ketimpangan ekonomi. Transfer kekayaan ke luar negeri. Secara ekonomi, ini adalah kebocoran devisa yang luar biasa. Bayangkan, uang yang seharusnya berputar di pasar lokal, dibelikan nasi bungkus atau dipakai untuk UKM, justru mengalir deras ke luar negeri tempat bandar-bandar itu berada. Judi online tidak membangun pabrik di sini, tidak menyerap tenaga kerja di sini. Mereka hanya menyedot kekayaan rakyat kecil. Coba bayangkan, kalau 327 triliun itu dipakai untuk beasiswa pendidikan, tidak akan ada lagi anak yang putus sekolah di Indonesia. Tapi hari ini, uang itu justru hilang di tangan bandar. Poin kritis yang sering kita abaikan adalah bagaimana judi online sengaja menargetkan masyarakat kelas bawah. Bandar tidak menargetkan orang yang sudah kaya raya, tapi mereka menjual mimpi kepada orang yang sedang terjepit ekonomi. Ini adalah komodifikasi keputusasaan. Mereka mengubah rasa putus asa seseorang menjadi keuntungan perusahaan. Ini adalah bentuk eksploitasi manusia yang sangat kejam di era digital. Yang kedua ada the invisible addiction atau kecanduan yang terisolasi. Berbeda dengan narkoba yang gejalanya terlihat secara fisik, seperti mata sayu, badan kurus, judi online adalah invisible addiction. Pemainnya bisa terlihat rapi, duduk tenang di depan HP, tapi sebenarnya mentalnya sedang hancur. Kenapa ini krusial? Karena seringkali terlambat menyadari. Nah, setelah kita melihat betapa mengerikannya fakta di lapangan tadi, sebagai mahasiswa kita harus bertanya, secara teoritis, apa yang salah dengan bangsa kita? Mari kita bedah menggunakan 3 bab kunci dari buku referensi kita. Yang pertama, bedah bab 4. Anak muda dalam proses transformatif dan reproduksi moral. Teman-teman, Bab 4 bicara tentang bagaimana nilai-nilai moral ditanamkan dan diproduksi ulang oleh generasi muda. Moral itu tidak jatuh dari langit, tapi dibentuk oleh lingkungan. Poin kritisnya, ketika ruang digital kita dipenuhi oleh normalisasi judi, maka terjadi distorsi moral. Anak muda mulai menganggap bahwa menipu sistem atau menang slot adalah sebuah prestasi. Di sini, proses transformatif anak muda menjadi rusak. Yang seharusnya mereka bertransformasi menjadi tenaga kerja produktif, mereka justru bertransformasi menjadi spekulan. Kita sedang memproduksi moralitas yang rapuh.
di mana kejujuran dan kerja keras dianggap sebagai jalan yang kuno. Ini adalah ancaman besar bagi integritas bangsa. Di bab 4, kita bicara soal proses transformatif. Teman-teman, pendidikan itu tujuannya adalah memanusiakan manusia. Tapi justru judi online melakukan dehumanisasi. Poin kritisnya, anak muda yang terjebak judi online mengalami pergeseran orientasi hidup. Nilai kejujuran atau honesty dan integritas dipertaruhkan demi kemenangan semu. Di sini terjadi kegagalan reproduksi moral. Kita tidak lagi mencetak warga negara yang berintegritas, melainkan warga negara yang manipulatif. Sebagai calon guru, saya melihat ini sebagai ancaman bagi sistem pendidikan kita. Buat apa kita ajarkan nilai-nilai di kelas, jika di luar kelas, mentalitas mereka sudah dirusak oleh jackpot. Yang kedua, bedah bab 7. Memberdayakan otonomi, kemanusiaan, dan demokrasi. Pada bab 7 adalah favorit saya, karena bicara tentang otonomi. Dalam pendidikan kewarganegaraan, warga negara yang baik adalah warga negara yang otonom. Artinya punya kendali penuh atas pikiran dan tindakannya. Poin kritisnya, judi online adalah pembunuh otonomi. Seorang pecandu tidak lagi memiliki kebebasan berkehendak. Otak mereka sudah dikendalikan oleh algoritma bandar. Ketika otonomi seseorang hilang, martabat kemanusiaannya pun ikut turun. Bagaimana kita bisa membangun demokrasi yang sehat jika rakyatnya saja tidak punya kedaulatan atas dirinya sendiri karena terjebak kecanduan dan hutang? Tanpa otonomi individu, demokrasi kita akan hanya menjadi demokrasi semu. Bab 7 membahas tentang otonomi dan demokrasi. Inti dari demokrasi adalah rakyat yang berdaulat. Poin kritisnya, bagaimana mungkin seseorang bisa disebut warga negara yang demokratis jika dia kehilangan kendali atas dirinya sendiri? Pecandu judi online kehilangan critical agency, kemampuan untuk berpikir jernih dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Mereka menjadi individu yang mudah disetir oleh emosi dan tekanan ekonomi. Ini adalah ancaman bagi kualitas demokrasi kita. Demokrasi membutuhkan partisipasi warga negara yang rasional, bukan yang pikirannya terpenjara oleh hutang dan kecanduan. Yang ketiga, bedah bab 10. Dampak globalisasi terhadap perspektif sosial, politik, dan budaya. Terakhir, bab 10 membahas globalisasi. Judi online adalah contoh nyata dark side of globalization. Globalisasi memberikan kita internet, tapi internet juga membawa kasino luar negeri, langsung ke genggaman tangan rakyat kecil di pelosok desa. Poin kritisnya, terjadi pergeseran budaya sosial yang drastis. Budaya gotong royong dan produktivitas bergeser menjadi budaya individualis spekulatif. Karena politik ini melemahkan ketahanan nasional kita. Uang rakyat yang seharusnya berputar untuk memajukan ekonomi lokal atau UMKM justru tersedot ke bandar internasional. Ini adalah bentuk kegagalan kita dalam menyaring dampak negatif globalisasi digital. Bab 10 membahas dampak globalisasi. Kita harus melihat judi online sebagai digital colonialism atau penjajahan digital. Poin kritis, globalisasi seharusnya membawa pertukaran nilai yang positif. Namun dalam kasus judi online, yang terjadi adalah eksploitasi lintas batas. Bandar-bandar besar di luar negeri memanfaatkan kemajuan teknologi untuk menguras kekayaan rakyat Indonesia tanpa memberikan kontribusi sosial apapun. Ini yang merusak struktur sosial budaya kita yang tadinya berbasis komunitas atau gotong royong menjadi sangat individualistik. Pergeseran perspektif sosial ini membuat masyarakat kita semakin rapuh menghadapi tantangan global lainnya. Teman-teman, mari kita bedah kata reproduksi moral di bab 4. Moral itu ibarat kompas. Di dunia pendidikan, kita ingin memproduksi kompas yang mengarah pada usaha.
Tapi judi online merusak jarum kompas itu menjadi mengarah pada keberuntungan. Sebagai calon guru, saya sangat khawatir jika seorang siswa sudah menganggap curang atau spekulasi itu hal biasa, maka ilmu apapun yang kita ajarkan di kelas tidak akan berguna. Kita tidak hanya sedang menghadapi krisis ekonomi, tapi kita sedang menghadapi moral decay atau yang disebut dengan pembusukan moral yang sistematis. Coba teman-teman bayangkan, apa jadinya bangsa ini 20 tahun lagi jika generasinya tidak ada lagi yang percaya pada proses. Dan di bab 7 ada kata kunci yang sangat krusial, yaitu martabat kemanusiaan. Mengapa judi online merusak martabat? Karena manusia kehilangan agensi atau kendali. Dalam bahasa Inggris, agensi adalah kemampuan untuk membuat keputusan secara sadar. Pecandu judi online itu secara neurologis terjajah. Mereka bukan lagi subjek, tapi objek dari algoritma. Bagaimana kita bisa bicara tentang demokrasi yang artinya kekuasaan di tangan rakyat, kalau rakyatnya sendiri sudah tidak punya kekuasaan atas jempol mereka sendiri? Ini adalah bentuk penjajahan mental yang jauh lebih berbahaya daripada penjajahan fisik. Mari kita bahas istilah digital colonialism di bab 10. Dulu, penjajah mengambil rempah-rempah kita. Sekarang, mereka mengambil devisa dan mentalitas kita lewat judi online. Globalisasi digital seharusnya menjadi the age of enlightenment atau yang bisa kita sebut sebagai zaman pencerahan. Tapi bagi sebagian rakyat kita, ini justru jadi the age of exploitation. Bandar-bandar di Kamboja atau Filipina tidak peduli jika rakyat kita kelaparan. Yang penting aliran uang atau capital outflow terus masuk ke kantong mereka. Kita harus sadar secara politik dan budaya, kita sedang dilemahkan secara perlahan agar menjadi bangsa yang konsumtif dan malas. Jadi, kalau kita rangkum di slide ini, bab 4 bicara soal karakter, bab 7 bicara soal kedaulatan, dan bab 10 bicara soal sistem global. Ketiganya menunjukkan satu hal. Judi online adalah serangan total terhadap pilar-pilar kewarganegaraan kita. Sebagai mahasiswi pendidikan bahasa Inggris, saya melihat ini sebagai tantangan multiliterasi. Kita tidak cukup hanya literasi baca tulis. Kita butuh literasi moral, literasi digital, dan literasi global agar tidak tergilas oleh zaman. Nah, teman-teman, sekarang saya ingin mengajak kita semua melihat lebih dekat. Di balik angka 327 triliun yang saya sebutkan di awal, ada jutaan nyawa yang sedang hancur. Ini bukan cuma soal kehilangan uang, ini soal dampak domino. Yang pertama, krisis kesehatan mental atau the silent killer. Dampak pertama adalah serangan pada mental. Dalam bahasa Inggris, ada istilah pathological gambling. Ini adalah kondisi di mana seseorang tidak lagi berjudi untuk menang, tapi berjudi karena tidak bisa berhenti. Poin kritisnya adalah pemain judi online mengalami stres yang konstan. Saat kalah, mereka depresi. Saat menang sedikit, mereka cemas ingin menang lagi. Ini merusak fungsi otak. Banyak kasus di Indonesia di mana anak muda mengalami gangguan jiwa. Bahkan hingga tindakan nekat mengakhiri hidup hanya karena merasa tidak ada jalan keluar dari kekalahan ini. Ini adalah tragedi kemanusiaan yang sangat nyata. Yang kedua, ada spiral kematian ekonomi
yaitu judi online dan pinjol. Ini adalah duet maut paling mematikan di era digital. Judi online dan pinjol, poin kritisnya ketika tabungan habis, logika yang sudah rusak karena dopamin akan mengarahkan mereka ke pinjaman online. Mereka berpikir, saya pinjam 2 juta, menang slot, lalu saya bayar hutangnya. Tapi kenyataannya, mereka justru terjebak dalam debt trap atau jebakan hutang. Uang hasil pinjol habis di meja judi, bunganya terus menumpuk, dan akhirnya mereka harus berhadapan dengan teror debt collector. Di titik inilah, seseorang yang tadinya warga negara baik-baik bisa berubah menjadi pelaku kriminal karena terdesak. Yang ketiga, runtuhnya struktur sosial atau family breakdown. Terakhir, dampaknya pada keluarga. Keluarga adalah unit terkecil dalam negara. Jika keluarga hancur, negara juga rapuh. Poin kritisnya, berapa banyak berita yang kita dengar tentang istri yang menggugat cerai suaminya karena suami diam-diam menghabiskan uang susu anak untuk judi. Atau anak yang menjual barang-barang di rumah orang tuanya demi depo. Judi online menghancurkan trust atau kepercayaan. Ketika kepercayaan dalam keluarga hilang, maka pondasi moral anak-anak di rumah juga ikut runtuh. Kita tidak bisa mengharapkan generasi emas jika rumah mereka penuh dengan konflik akibat judi online. Biar tidak abstrak, saya mau ceritakan satu tragedi yang baru-baru ini terjadi di Indonesia. Ada kasus seorang ibu yang nekat melakukan tindakan kriminal karena suaminya diam-diam menghabiskan tabungan pendidikan anak mereka sebesar puluhan juta untuk judi online. Coba kita bedah, apa yang dirasakan si ibu? Apa masa depan si anak? Di sini kita melihat bahwa judi online bukan private matter atau masalah pribadi lagi, tapi sudah jadi public disaster atau bencana publik. Dalam studi psikologi ada istilah intermittent reinforcement. Ini adalah rahasia kenapa judi online begitu adiktif. Sistem sengaja memberikan kemenangan secara tidak teratur. Otak kita meresponnya dengan ledakan dopamin. Saat pemain kalah, otak mereka tidak bilang berhenti, tapi bilang nyaris menang, atau near miss. Secara kritis, kita harus sadar bahwa pemain itu sedang sakit. Secara neurologis, mereka butuh rehabilitasi, bukan sekedar dimarahi. Ini yang sering diabaikan oleh masyarakat awam. Mari kita bedah alur kehancuran ekonomi. Seorang pecandu menang sedikit, lalu percaya diri berlebih atau overconfidence. Yang kedua, kalah besar lalu mulai meminjam uang teman. Yang ketiga, terjepit lalu lari ke pinjol atau pinjaman online dengan bunga mencekik. Yang keempat, ada gali lubang, tutup lubang. Uang pinjol dipakai judi lagi dengan harapan bisa bayar hutang. Di titik ini, seseorang sudah kehilangan akal sehatnya. Inilah yang kita sebut sebagai economic debt spiral. Sekali masuk ke putaran ini, sangat sulit untuk keluar tanpa bantuan profesional. Di mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, kita diajarkan tentang civic virtue atau kebajikan warga negara. Salah satunya adalah tanggung jawab terhadap keluarga. Judi online adalah musuh utama civic virtue. Keluarga yang seharusnya jadi tempat paling aman, berubah jadi medan perang karena tidak ada lagi kejujuran. Bayangkan jika unit terkecil negara atau keluarga ini hancur di seluruh Indonesia secara massal. Apakah kita masih punya harapan untuk Indonesia emas 2045? Jawabannya adalah tidak mungkin.
Teman-teman, dalam bahasa Inggris ada istilah ekonomi dan psikologi yang sangat krusial di sini, yaitu sunk cost fallacy. Poin kritisnya, ini adalah jebakan mental di mana seseorang terus melakukan sesuatu, dalam hal ini berjudi hanya karena mereka sudah mengeluarkan banyak uang, waktu, dan usaha di sana. Janda berpikir, saya sudah kalah 50 juta, kalau saya berhenti sekarang, uang itu hilang selamanya. Tapi kalau saya main sekali lagi dan menang, saya bisa balik modal. Ini adalah logika yang rusak. Padahal secara kritis, semakin kita mengejar kekalahan atau chasing losses, semakin dalam kita tenggelam. Sebagai mahasiswa, kita harus mengedukasi masyarakat bahwa berhenti adalah satu-satunya kemenangan nyata dalam judi. Kita sering bicara soal modal uang, tapi judi online menghancurkan hal yang lebih mahal, social capital atau modal sosial. Poin kritisnya, modal sosial adalah kepercayaan atau trust. Seseorang yang pecandu judi online biasanya akan berbohong kepada siapa saja. Mereka membohongi orang tua, pasangan, hingga teman kampus. Ketika kebohongan ini terbongkar, mereka kehilangan sistem pendukung atau support system. Mereka dikucilkan. Disinilah letak bahaya kewarganegaraannya. Kita sedang menciptakan individu-individu yang terisolasi secara sosial. Tanpa kepercayaan, tidak ada kolaborasi. Tanpa kolaborasi, sebuah bangsa tidak akan bisa maju. Kita sedang memanen bibit-bibit perpecahan dari unit terkecil masyarakat kita. Coba kita bayangkan, kasino di masa lalu pintunya tertutup, lokasinya jauh, dan ada penjaga di depan. Tapi sekarang, kasino itu ada di saku celana kita, tersedia 24 jam, bahkan saat kita sedang berada di tempat ibadah atau ruang kelas. Sistem judi online didesain dengan algoritma near miss. Misalnya, gambar slot tinggal satu lagi untuk jackpot, tapi ternyata meleset sedikit. The only way to win in a rigged game is not to play. Satu-satunya cara menang dalam permainan yang sudah diatur adalah dengan tidak bermain. Teman-teman, ada dampak yang sangat halus tapi mematikan, yaitu normalisasi. Poin kritisnya, dulu orang merasa malu jika ketahuan berjudi. Sekarang, judi online dipamerkan di media sosial, dijadikan konten lucu-lucuan, bahkan istilah rungkat atau gacor dianggap gaul. Secara kritis, ini adalah bentuk degradasi empati. Kita mulai kehilangan rasa kasihan pada korban dan menganggap kehancuran ekonomi seseorang sebagai bahan candaan. Dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan, jika masyarakat sudah kehilangan kepekaan moral terhadap kejahatan, maka fondasi hukum negara kita sedang dalam bahaya. Sebagai mahasiswa pendidikan bahasa Inggris, kita harus peka terhadap bagaimana bahasa dan logika dimanipulasi. Ada yang disebut gambler's fallacy. Poin kritisnya, ini adalah keyakinan salah bahwa jika kekalahan sudah terjadi berulang kali, maka kemenangan pasti sudah dekat. Padahal secara sistem, setiap klik adalah acak atau sudah diatur bandar. Bandar memanfaatkan bias kognitif ini untuk menguras logika kita. Mereka tidak menyerang dompet kita dulu, mereka menyerang cara kita berpikir. Ini adalah bentuk brainwashing digital yang membuat warga negara kehilangan kemampuan berpikir rasional. Judi online itu seperti parasit, ia menempel pada inangnya atau rakyat, menghisap nutrisinya, uang dan produktivitas, tapi tidak memberikan apa-apa selain sampah, yaitu hutang dan stres. Parasit ini menyebar lewat iklan di situs, nonton film gratis, atau aplikasi musik.
Proses infeksinya tuh dari rasa penasaran sampai jadi kecanduan akut selama pemain merasa mereka punya strategi atau pola. Pola itu hanyalah ilusi yang diciptakan bandar agar pemain merasa pintar. Faktanya pemain hanyalah bidak di papan catur bandar. The house always wins because the house owns the mate. Bandar selalu menang karena mereka yang punya rumusnya. Mungkin teman-teman bertanya, kenapa kita harus membahas ini dalam-dalam banget? Karena sebagai mahasiswi English Education, saya belajar bahwa kata-kata itu punya kuasa. Dan saat ini, kata-kata bandar judi lebih sering didengar oleh generasi kita daripada nasihat orang tua atau guru. Ini adalah educational emergency atau darurat pendidikan. Kita tidak bisa cuma diam melihat karakter bangsa kita dicuci oleh algoritma kasino luar negeri. Sebagai mahasiswa pendidikan bahasa Inggris, kita tahu bahwa belajar bahasa butuh fokus yang tinggi. Tapi apa dampaknya judi online pada otak pelajar? Poin kritisnya, otak yang terus-menerus terpapar stimulasi tinggi dari judi online akan mengalami kesulitan untuk fokus pada hal-hal yang sifatnya slow reward, seperti membaca buku atau menghafal kosakata. Kita sedang menghadapi fenomena brain fog digital. Anak muda jadi gampang bosan, sulit konsentrasi, dan akhirnya prestasi akademik menurun drastis. Secara kewarganegaraan, ini adalah pencurian potensi intelektual bangsa. Kita kehilangan calon-calon pemikir karena otak mereka sudah terlanjur terbakar oleh dopamin judi. Banyak orang awam tidak sadar saat mereka daftar judi online. Banyak orang awam tidak sadar saat mereka daftar judi online. Mereka menyerahkan KTP, foto wajah, hingga nomor rekening. Poin kritisnya, bandar judi online adalah bagian dari jaringan kriminal internasional. Data kita tidak aman. Data itu bisa diperjualbelikan untuk penipuan lain, atau bahkan untuk pendaftaran pinjol ilegal atas nama kita tanpa kita ketahui. Jadi, dampaknya bukan cuma uang yang hilang sekarang, tapi ancaman identitas seumur hidup. Ini adalah bentuk pelanggaran hak asasi warga negara di ruang digital yang sangat serius. Teman-teman, ada hal yang sangat licik di judi online, yaitu illusion of skill. Bandar sengaja membuat fitur seolah-olah kita punya kendali. Misalnya tombol stop sendiri atau pilih pola tertentu. Secara kritis, ini adalah manipulasi psikologis agar kita merasa kalau kita kalah itu karena kurang tepat polanya. Bukan karena sistemnya yang memang menipu, kita diajak untuk terus belajar hal yang sia-sia. Bayangkan kalau energi belajar pola itu dipakai untuk belajar kosakata bahasa Inggris atau bahasa yang lain, kita sudah bisa fasih dalam setahun. Tapi energi itu justru dibuang untuk mengejar ilusi. Kenapa saya sebut ini digital drug? Karena efeknya ke otak sama persis dengan zat adiktif. Kalau narkoba merusak fisik dari luar, judi online merusak sirkuit penghargaan di otak dari dalam. Pemain tidak butuh jarum suntik, mereka cuma butuh layar HP. Ini lebih berbahaya karena tidak berbau, tidak terlihat, dan bisa dilakukan di depan orang tua tanpa ketahuan. Kita harus sadar bahwa kita sedang menghadapi epidemi kecanduan tanpa zat yang targetnya adalah mentalitas generasi muda kita. Pecandu judi online itu perlahan akan mengalami social withdrawal. Mereka mulai jarang kumpul sama teman, sering melamun, dan selalu pegang HP dengan gelisah. Kenapa? Karena dunia nyata terasa lambat dan bosan dibanding dunia judi yang penuh warna dan suara. Secara kewarganegaraan, ini gawat. Kita kehilangan individu yang aktif bersosialisasi karena mereka terpenjara di dunia virtual yang toksik.
Mereka ada secara fisik, tapi jiwanya sedang merantau di server bandar luar negeri. Selanjutnya, mari kita bahas butterfly effect dari judi online. Satu orang di kelas ini main judi online, kalah, lalu pinjam uang ke 10 temannya. 10 teman itu kehilangan uang jajan, stres, dan fokus belajarnya terganggu. Si pemain lalu depresi dan putus sekolah. Orang tuanya jatuh sakit karena memikirkan hutang. Lihat, satu orang yang iseng klik iklan judi bisa merusak masa depan banyak orang di sekitarnya. Ini bukan lagi masalah pribadi atau private issue, ini adalah masalah ketahanan komunitas.